Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini akan dibahas mengenai penyajian data statistik. Dan sebelumnya sudah disampaikan ya mengenai ruang lingkup statistik. Pengertian penyajian data. Ini merupakan salah satu kegiatan di bidang statistik dalam pembuatan laporan. Jadi perlu disajikan datanya agar bisa sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Itu adalah pengertian penyajian data. Penyajian data ada dua macam. Bisa datanya itu berbentuk kualitatif, non angka, tidak berbentuk angka ya. Misalnya laki-laki, pendidikan, nama hari dan sebagainya, itu datanya bukan dalam bentuk angka ya, tapi kata-kata, bisa kata sifat juga, tinggi dan sebagainya. Yang kedua, variabel numerik berbentuk angka, dan untuk data angka ini ada dua, yaitu discrete dan kontinu. Kalau discrete itu adalah hasil dari berhitung jumlah, misalnya jumlah anak, jumlah pasien, jumlah kendaraan, gitu ya. Jadi hasilnya bilangan bulat, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan bulat itu adalah data discrete. Sementara dalam data kontinu itu adalah data hasil pengukuran. Misalnya tinggi badan. Tentu kan tinggi badan tidak bilangan bulat, 1 meter, 2 meter, 3 meter, tidak ya. Tergantung dari nanti ketelitian datanya. Misalnya ketelitian datanya cuma sampai sentimeter, 162 cm, 163 cm. Ini sebetulnya bukan pas 162, ini mungkin lebih, mungkin kurang ya. Cuma ini disesuaikan dengan ketelitian pengukuran. Jadi datanya kontinu sebetulnya ini. Kemudian yang selanjutnya, penyajian data bisa dalam bentuk ini teks ya, bisa tabel, bisa grafik. Ini untuk grafik ini banyak sekali, bisa histogram, frekuensi, poligon, ogif, diagram garis, diagram batang, diagram pincak atau V, kueh seperti kueh ya, diagram tebar, titik-titik, dan mapgram peta. Itu macam-macam. Penyajian data tekstual apabila dalam bentuk tertulis tekstual. Kemudian yang kedua berbentuk tabel. Dalam bentuk tabel, di sini yang paling pokok, tabel itu terdiri dari ada baris dan kolom. Ini contoh tabel, kurang 20 tahun ada 10 orang atau 20%. Ini jadi terbaca. Lebih dari 35 tahun ada 5 orang, 10%. Jenis penyajian data, ada distribusi frekuensi, ada distribusi relatif, ada kumulatif. Relatif ini sebetulnya penambahan nanti dari frekuensi, dari distribusi frekuensi. Sementara kalau kumulatif jumlah ya. Nanti kita lihat lebih jelasnya. Ini sebagai contoh distribusi frekuensi. Asalnya datanya misalnya SMA anu, SMP anu dan seterusnya, kemudian dihitung ada berapa jumlah sekolahnya. Oh SMP ada 375, oh SMU ada 275, oh perguruan ada 120 gitu. Jadi asalnya berupa data mentah dari hasil pengumpulan data, bisa dari data yang sudah ada misalnya di dinas pendidikan dan sebagainya, lalu dibuatkan tabel.
Itu distribusi frekuensi. Nah, kalau distribusi frekuensi relatif ditambahkan satu kolom lagi yang ini relatif. Jadi melihat keadaan dengan yang lainnya. Misalnya perguruan tinggi ada 120 jumlahnya, 120 perguruan tinggi. Sementara di sini angka 8, ini 8%, maksudnya adalah dari keseluruhannya 8%, agar bisa melihat seberapa banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Oh, 8%, 15%, 25%, oh ini seperempatnya berarti ya, bisa kelihatan. Dan jumlahnya harus 100 kalau persentase di sini jumlahnya. Itu bedanya tadi dengan yang pertama, tabel distribusi saja dengan distribusi relatif. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tabel distribusi kumulatif jumlah. Ini jumlah yang tadi ya, yang pertama. Jumlah 120 ini yang pertama. 345 itu adalah jumlah dari 120 dan 345 120 tambah 225 begitu ya. 720 345 tambah 375 jadi itu. Nah, gitu ya. 720 tambah 360 jadi 1080. 1080 ditambah 420 jadi 1500. Jadi ini harus sama ini. Nah, sama. Itu distribusi frekuensi kumulatif. Jenis-jenis grafik, ada grafik batang, lingkaran, garis, titik, sketsa atau diagram model, pictogram atau diagram gambar, peta atau map. Coba kita lihat. Ini adalah diagram batang tentang angka kelahiran di desa A dan desa B. Yang horizontal ini adalah nama desanya, sementara yang vertikal ini jumlah persen dasarnya ya. Contoh grafik batang, bisa juga grafik batang ke arah horizontal, frekuensinya horizontal, kemudian yang vertikalnya nama variabelnya. Kemudian apabila tinggi untuk diagram batang bisa dipotong seperti ini. Cuma di sini 100 200 potong, tahu-tahunya 1000, 1100, 1200. Ini untuk mengefisienkan tempat saja ya. Karena kalau disambung terus mungkin sampai ke atas ini seharusnya. Jadi untuk mengefisienkan tempat. Kemudian diagram batang juga bisa dalam suatu tempat 3 jenis diagram batang. Oh ya, misalnya di sini adalah untuk yang warna hijau, hijau baik, kemudian warna ini hijau muda adalah gizi sedang, sedangkan ini adalah untuk hijau tua gizi kurang. Tahun 2000-2003. Mungkin bisa juga dipisah jadi 3 diagram batang, tapi lebih efisien disatukan dalam satu diagram batang. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini kalau ini namanya histogram. Apa bedanya dengan diagram batang? Ini diagram batang, ini histogram. Kalau histogram ini adalah batasnya menyatu antara yang sebelumnya dengan yang setelahnya ini menyatu. Sementara kalau diagram batang, nah ini nama apa yang ditampilkannya ini terpisah
Jadi tidak ada hubungan antara A dengan B. Tidak ada nilai berkelanjutan. Sementara untuk histogram ini berhubungan dengan nilai yang berkelanjutan. Misalnya di sini adalah untuk golongan umur. Ini umur 14,5 sampai 19,5. Disambung 19,5 sampai 24,5 dan seterusnya. Nanti ada hubungannya ini dengan tabel. Nanti Bapak lebih banyak dibahas mengenai histogram ini. Hubungannya dengan tabel untuk data terkelompok. Ya. Kalau ini adalah diagram lingkaran, tapi lebih tepat mungkin V, ya, atau karena ini 3 dimensi, tapi kalau cuma 2 dimensi diagram lingkaran. Ini menunjukkan penyakit, jumlah penyakit 5%, 20%, 50%. Ya, mungkin lebih bagus penampilannya dengan seperti diagram kue ini, tapi ya sama saja juga dengan diagram lingkaran sebetulnya. Nah, ini diagram garis, menggunakan garis. Ini juga sama diagram garis. Ya. Piktogram menggunakan gambar. Jadi misalnya ini 5.000 diwakili oleh 5 ini. Kalau 6.000 diwakili oleh 6 gambar. Ini dia piktogramnya yang bawah. Ya. Sementara yang atas ibaratnya sama saja dengan diagram batang. Kemudian ini contoh map, diagram map. Iya. Di bawah tentu ada keterangan, ya, misalnya ini bangunan apa, oh puskesmas, oh ini sawah, begitu ya, oh ini pemukiman, map. Ya, saya kira itu contoh-contoh cara penyajian data